Yoho, apa kabar nakama semuanya? Setelah One Piece chapter 1010 dirilis, sekarang kami benar-benar mengerti tentang potensi yang sebenarnya dari sebuah haki. Sebuah konsep kekuatan yang pada awalnya semacam plot hole itu, kini titik-titiknya mulai terhubung. Oh iya, mengenai Zoro, kami baru sadar bahwa di Arc Marineford butuh 3 admiral untuk menahan serangan Shirohige yang mencoba menghancurkan markas besar Marineford. Dan di chapter 1009 itu, Zoro menahan sendirian 2 seorang Yonko. Sehingga kami pikir, Zoro benar-benar gila sekali. Dan ya, seperti yang sudah tertera di judul, kali ini kami akan membicarakan tentang Shanks dan sebuah haki raja. Jadi, selamat datang di Mega Teori Diskus OP. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Apa yang kita lihat sebelum timeskip, sesuatu yang kita anggap janggal, di masa sekarang malah menjadi sesuatu yang benar-benar overpower. Sebagaimana kita melihat One Piece chapter 1. Di momen itu, Shanks kehilangan lengannya lalu mengusir Sea King hanya dengan menatapnya. Meskipun di manga atau Fever Card tidak disebutkan secara jelas bahwa di chapter tersebut Shanks menggunakan Hao Shoku Haki, namun bagi para pembaca, banyak yang menganggap bahwa di momen itulah kali pertamanya kita bisa melihat Hao Shoku Haki. Haki Raja. Perlu kami terangkan terlebih dahulu, Haki Raja merupakan haki yang hanya bisa dimiliki oleh 1 dari 1.000.000 orang. Konon katanya, hanya mereka yang memiliki tekad raja atau tekad bebas saja yang bisa memilikinya. Ini tergantung seberapa besar tekad yang kita miliki. Dan kebetulan, kapten kita memiliki haki raja tersebut. Sekarang coba kita lihat ke belakang. Penggunaan haki raja yang awalnya untuk mengintimidasi lawan hingga pingsan itu semakin kesini semakin berubah dan menjadi semakin sangar. Coba kita lihat pada Arc Dressrosa. Bentrokan haki raja yang dibuat oleh Luffy dan Doflamingo itu di animenya digambarkan dengan banyak sekali bebatuan yang jatuh. Bahkan aura atau angin yang dikeluarkan haki raja itu benar-benar bisa dirasakan oleh Law maupun Treble. Jika di Arc Dressrosa, kita bisa melihat Luffy yang bentrok haki raja dengan sentuhan tubuh yang saling menyerang antara Doffy dan Luffy. Pada arc selanjutnya, yakni Arc Whole Cake Island, kita mendapatkan informasi baru bahwa bentrokan haki raja bisa terjadi tanpa menggunakan kontak fisik, di mana waktu itu Luffy dan Katakuri mengeluarkan aura haki raja mereka, sama seperti ketika Luffy bentrok haki raja dengan Doffy. Di sini bentrok haki raja Katakuri dengan Luffy juga diperlihatkan terdapat kilatan petir hitam serta aura angin yang terasa luar biasa, dan juga bangunan-bangunan yang mulai hancur karena bentrokan tersebut. Kemudian bentrokan haki raja yang dibuat oleh Shirohige serta Roger. Kami yakin bentrokan ini tidak akan dilupakan begitu saja oleh nakama semua. Karena bentrokan haki raja Roger dan Shirohige ini benar-benar tidak waras. Seisi pulau terasa seperti terguncang. Bahkan Oden Kozuki yang merupakan komandan kedua bajak laut Shirohige saja sampai bisa terbawa oleh angin karena efek bentrokan mereka berdua. Semakin menarik. Lebih jauh lagi kita melihat pada bentrokan haki raja antara Shanks dan Shirohige. Pada waktu itu, konsep haki sepertinya belum terlalu dipikirkan secara matang oleh Eiichiro Oda. Namun bentrokan antara Shirohige dan Shanks juga mengandung haki raja. Hal ini terjadi dengan adanya cuaca yang tiba-tiba menjadi mendung dan langit terbelah menjadi 2. Oh iya, kami koreksi. Awan-awan itu menjadi hitam sebelum Shanks dan Shirohige melakukan bentrok. Melainkan ketika Shanks dan Shirohige melakukan bentrok, barulah langit terbelah menjadi 2. Lalu pada Arc Wano Kuni, hal ini diperjelas dengan sangat jelas. Dalam animenya kita bisa melihat ketika Big Mom dan Kaido memegang senjata mereka sebelum mereka saling bentrok. Ketika mereka masih berdiri dan menatap satu sama lain, cuaca sudah mulai bergemuruh. Langit-langit berubah menjadi hitam dan banyak petir yang menghiasi langit. Bukan hanya itu, kondisi lautan juga terlihat semakin kacau.
Lalu barulah ketika mereka melakukan bentrok, cuaca di langit dan di laut bertambah kacau. Bahkan di langit, awan yang terlihat banyak petir itu terbelah menjadi dua. Sama seperti di kasus bentrokan Haki Raja di kasus Luffy. Bentrokan Haki Raja Big Mom dan Kaido ini juga mengandung kilatan petir hitam. Sekarang mungkin Nakama sudah hafal dengan kata-kata ini. Namun, kami kira dulu kilatan petir hitam ini bisa dibuat atau bisa terjadi karena ada dua Haki Raja yang bentrok saja. Namun di chapter 1010, kita bisa melihat bahwa kilatan hitam atau petir hitam itu bisa dibuat meski tidak membuat bentrok dengan pengguna Hao Shokuhaki yang lain, melainkan dengan menggunakan Haki Raja sebagai pelapisan serangan, sehingga serangan akan bertambah kuat berkali-kali lipat. Jika begitu, kami berpikir bahwa tingkat tertinggi Haki Raja bukanlah melapisi serangan dengan Haki Raja, tapi tingkat tertinggi Haki Raja adalah bisa membuat cuaca berubah. Ya, mungkin Nakama sudah pernah mendengar hal ini, karena dulu kami juga pernah membicarakannya. Sekarang inilah yang kami pikirkan. Jika kilatan petir hitam itu bisa dibuat tanpa bentrokan antara pengguna Haki Raja, berarti cuaca yang berubah menjadi ekstrim itu juga bisa dibuat tanpa bentrokan antara Haki Raja. Ya, kami pikir Nakama sudah mendapat poinnya. Entah di kejadian Shirohige dan Shanks atau Big Mom serta Kaido, yang membuat cuaca berubah bukanlah bentrokan senjata mereka, tetapi sebelum mereka bertarung, cuaca sudah mulai berubah dan bentrokan fisik hanya membuat langitnya terbelah. Yang kami pikir, kita pernah diperlihatkan tingkat tertinggi Haki Raja ini, atau bahasa lebaynya, Ultimate Advance Haki Raja. Haha, ya itu terlalu lebay. Sehingga kami akan menyebutnya tingkat tertinggi Haki Raja. Tingkat tertinggi Haki Raja sepertinya sudah Eiichiro Oda tunjukkan pada dua chapter. Chapter yang pertama adalah chapter di mana ketika Shanks datang ke kapal Shirohige. Waktu itu, Shanks datang dengan mengeluarkan Haki Raja. Dan di sana ia bisa membuat angin yang sampai-sampai merusak bangunan kapal milik Shirohige. Ingat, Luffy butuh bentrokan Haki Raja terlebih dahulu untuk menghancurkan benda menggunakan Haki Raja. Tetapi Shanks, ia tidak perlu. Ia bisa mengembaskan angin untuk merusak kapal Shirohige menggunakan Haki Raja miliknya. Dan menurut kami, momen yang benar-benar menunjukkan tingkat tertinggi Haki Raja adalah momen di mana kemunculan Monkey D. Dragon. Meski kemunculan Dragon sering disangkut pautkan dengan kemampuan buah setan atau Uranus, tetapi bagaimana jika itu adalah Haki Raja miliknya? Dragon datang membawa badai yang sangat besar. Dan jika Nakama perhatikan, di chapter 1 Eiichiro Oda memperlihatkan kita penggunaan Haki Raja dasar, yakni mengintimidasi musuh. Dan di chapter 100, Eiichiro Oda memperlihatkan kita Dragon yang datang sambil membawa badai yang besar. Apakah ini kebetulan? Menurut kami tidak. Angka 1 dan 100 yang benar-benar signifikan ini bukanlah kebetulan. Di chapter 1, Luffy berniat untuk menjadi bajak laut. Dan di chapter 100 merupakan momen di mana Luffy mulai berlayar memasuki lautan Grand Line. Sehingga kesimpulannya, kami pikir penggunaan Haki Raja lebih sangar dari yang kita pikirkan. Yang mungkin ada efek penggunaan bentrok Haki Raja yang sebetulnya bisa terjadi tanpa bentrokan. Dan firasat kami, tingkat tertinggi Haki Raja adalah ketika kita bisa mengendalikan cuaca. Yang mungkin karena inilah New World atau bahkan Laftel merupakan destinasi yang sulit untuk dijangkau. Karena cuaca yang dikatakan sangat ekstrim mengharuskan bajak laut untuk bisa mengendalikan cuaca agar bisa ke Laftel. Toh jika memang cuaca menuju ke Laftel se-ekstrim itu dan harus bisa dilerai menggunakan Haki Raja, maka kita bisa menganggap itu sebagai ujian. Karena tentunya mereka yang berniat untuk menuju ke Laftel adalah orang-orang dengan tekad raja, dengan tekad baja, dan dengan tekad kebebasan. Ya, jika yang datang ke Laftel adalah pengguna Haki Raja, setidaknya itu bisa menandakan bahwa ia memiliki kualitas diri sebagai pemimpin. Karena yang dikatakan Shirohige di Arc Marineford, ketika One Piece ditemukan, dunia akan jungkir balik, yang artinya dunia akan benar-benar terkejut dan tentunya akan menyebabkan banyak reaksi.
entah itu panik, entah itu kekacauan dan sebagainya. Dan mereka yang memiliki kualitas pemimpin seharusnya bisa bertanggung jawab mengenai hal ini. Seorang pemimpin harus bisa melerai pertikaian yang terjadi di kalangan masyarakat. Yang mana melerai pertikaian merupakan job yang sudah sering diemban oleh kelompok kru topi jerami dari waktu ke waktu. Sehingga, bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami diskus OP dan terima kasih banyak.